Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kita bertemu dalam acara Sukasate, Sukacita Saat Teduh. Hari ini kita akan mulai petualangan rohani kita dengan topik mencintai Alkitab. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara terkasih, seorang pria di sebuah kota di Amerika Serikat terluka sangat parah akibat sebuah ledakan. Wajah korban tersebut tidak bisa dikenali lagi. Ia juga tidak bisa melihat dan kehilangan kedua tangannya. Ia baru saja menjadi seorang Kristen. Dan salah satu kekecewaan terbesarnya adalah ia tidak bisa membaca Alkitab lagi. Kemudian ia mendengar tentang seorang wanita di Inggris yang membaca huruf Braille dengan bibirnya. Berharap bisa melakukan hal yang sama, ia kemudian memesan Alkitab di dalam huruf Braille. Namun saudara, ternyata ujung-ujung saraf di bibirnya juga rusak akibat ledakan tersebut. Suatu hari, ketika ia mencoba mendekatkan halaman-halaman Alkitab dengan huruf Braille itu ke bibirnya, dan lidahnya menyentuh huruf-huruf yang timbul, ternyata ia bisa merasakannya. Ia sangat terkejut dan ia sungguh bersukacita karena ia bisa kembali membaca Alkitab dengan menggunakan lidahnya. Saudara yang terkasih, pada waktu kisah ini ditulis, pria tersebut telah membaca seluruh bagian Alkitab 4 kali. Keterbatasan fisiknya tidak melunturkan rasa cintanya yang dalam terhadap Alkitab. Saudaraku terkasih, dalam kisah yang berbeda, kita sedang mendapati Daud meluapkan perasaan cintanya kepada Taurat Allah. Daud begitu bersyukur bahwa kasih karunia Allah melalui Tauratnya telah menerangi dan menuntun langkahnya melewati perjalanan hidup yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan ujian, serta penuh dengan cobaan. Kemudian dalam cintanya yang bergelora, Daud berucap, "Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Saudara terkasih, ungkapan betapa di ayat ini adalah kata seru yang menjelaskan sebuah perasaan yang begitu dalam atau begitu besar. Jadi di sini Daud sedang mengungkapkan perasaan cintanya yang begitu besar terhadap Taurat Tuhan, yang ditandai dengan sebuah tindakan merenungkannya sepanjang hari. Ini artinya Daud merenungkan Taurat Allah itu secara terus-menerus. Di sini kita mendapati Daud sungguh-sungguh mencintai Taurat Allah. Pertanyaannya sekarang adalah,
Bagaimana dengan saya dan saudara? Seberapa besar cinta saudara terhadap Alkitab? Sejauh mana saudara sudah mempelajari firman Allah sebagai satu-satunya dasar kebenaran hidup orang percaya? Atau jangan-jangan rasa cinta akan firman Allah belum tumbuh di hati saudara? Saudara terkasih, mustahil kita memiliki kecintaan terhadap firman Allah sehingga mampu berkata seperti Daud, "Betapa ku cintai Taurat-Mu." Sebelum saya dan saudara menemukan keindahan firman Allah di dalam Alkitab serta mengalami kuasanya yang hebat. Tidak salah kita menyukai khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan. Tidak salah juga kita belajar dari guru Alkitab yang hebat untuk menunjang pertumbuhan rohani kita. Namun, tahukah saudara, pertumbuhan rohani yang nyata hanya bisa terjadi ketika berhubungan dengan firman Allah secara pribadi. Dan berhubungan dengan firman Allah secara pribadi hanya bisa terjadi ketika kita mempelajari firman-Nya dengan kesungguhan hati, merenungkan firman-Nya dengan kesungguhan hati, memelihara firman-Nya dengan kesungguhan hati. Jika saudara ingin bertumbuh, cara terbaik adalah dengan mengembangkan keintiman dengan Allah melalui waktu pribadi bersama dengan firman-Nya. Karena di dalam Alkitab saudara akan menemukan pengharapan. Saudara akan mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada saudara yang akan membuat hati saudara terpesona, sehingga benih cinta Alkitab itu akan tumbuh di dalam hati saudara. Dan selanjutnya, saudara akan merasakan kerohanian saudara bertumbuh secara nyata. Iman saudara semakin mengakar kuat, tidak pernah layu, dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak akan goyah diterpa badai, tidak akan tumbang dihempas angin, berdiri teguh dan menang menghadapi segala tantangan dan ujian hidup. Sehingga Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, semakin diagungkan melalui seluruh kehidupan saya dan saudara. Amin. Sampai jumpa di Sukasate berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.